Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Coba deh sekarang kamu sebutkan hewan yang hidupnya berkelompok alias berkoloni. Pasti ada yang langsung kepikiran sama semut dan juga lebah. Bener kan? Rupanya nih teman-teman, hewan yang hidup berkelompok bukan hanya hewan-hewan tersebut saja loh, melainkan ada hewan-hewan lainnya yang mungkin sebelumnya kamu nggak tahu jika mereka juga berkoloni atau berkelompok. Kuy, kita lihat sama-sama ada hewan apa saja sih yang hidupnya berkelompok? Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tak ketinggalan update terbaru dari channel Hewan Populer. 5. Udang pistol. Sebelum kita terlalu jauh membahas, kamu perlu tahu dulu nih, apa arti berkoloni atau berkelompok dalam dunia hewan. Pasalnya nih, hewan-hewan gak hanya berkoloni biasa nih teman-teman, melainkan ada kasta-kastanya. Yang mana kasta-kasta ini terdiri dari ratu, pejantan subur, dan hewan-hewan pekerja. Nah, hewan yang disebut udang pistol pun termasuk hewan yang berkoloni. Seperti koloni hewan lainnya, koloni udang pistol terdiri dari ratu, udang pekerja, dengan capit berukuran normal, dan udang prajurit yang memiliki satu capit besar, serta bisa menghasilkan suara keras. Seperti biasa, sang prajurit bertugas untuk menjaga sang ratu dan sarang. Lalu para pekerja bertugas untuk mencari makan dan merawat anak-anak sang ratu. Oh ya, udang pistol ini disebut demikian karena kemampuannya menghasilkan suara sangat keras dengan mengetupkan capitnya yang besar. Kebanyakan jenis udang pistol hidup sendiri. 4. Ubur-ubur Portugis. Meski dikenal sebagai ubur-ubur Portugis, sebenarnya hewan dengan nama latin Physalia physalis sebenarnya bukan merupakan ubur-ubur loh. Namun mereka adalah hidrozoa yang hidup berkoloni. Yap, foto yang sedang kamu lihat itu bukan satu ekor hidrozoa, namun satu koloni hidrozoa. Jadi, setiap individu yang disebut polip ini berperan sebagai satu bagian tubuh dan membentuk satu koloni hewan utuh. Keren banget kan? Polip hidrozoa ini membentuk bagian kepala satu media. Ada yang membentuk organ reproduksi, ada tentakel, dan sebagainya. Jadi hewan ini memang gak bisa terpisah dari koloninya, karena mereka saling membutuhkan untuk bertahan hidup. 3. Gurita. Pada dasarnya nih teman-teman, gurita adalah makhluk soliter atau penyendiri. Sangat jarang ditemui gurita yang berkelompok atau berkoloni dalam suatu wilayah. Oleh karena itulah jika pemandangan itu ditemukan, hal itu akan membuat orang kaget. Terlebih lagi bagi ilmuwan. Seperti kejadian langka yang terekam di lepas pantai Costa Rica, yang mana terlihat beberapa induk gurita berkumpul di sekitar 3 km di bawah permukaan laut. Diperkirakan hewan bertentakel tersebut adalah spesies baru. Namun yang bikin para peneliti bingung nih, gurita biasanya tidak berkelompok dalam jumlah banyak. Ujar Janet Voigt, ahli zoologi dari Wild Museum di Chicago. Para peneliti itu pun mencoba mengetahui apa yang para gurita tersebut lakukan bersama. Uniknya lagi nih, semua yang ditemuin adalah spesies gurita betina yang mengerami masing-masing selusin telurnya. Namun yang perlu dicatat adalah gurita dari genus ini biasanya penyendiri. Jadi keadaan gurita berkoloni ini adalah merupakan sebuah misteri besar. 2. Kepiting merah. Saat mencari makanannya, kepiting merah akan menjadi hewan individual. Namun saat bermigrasi beda lagi nih ceritanya. Mereka akan membuat koloni yang sangat menakjubkan. Saking kerennya nih, saat mereka bermigrasi, hal ini menjadi tontonan bagi wisatawan. Terlebih jika ada bayi kepiting yang baru menetas, lalu pindah ke daratan untuk tumbuh. Saking banyaknya nih teman-teman, saat kepiting bermigrasi, jalanan bisa sampai tutup loh. Saat kepiting-kepiting dewasa akan bertelur, jumlahnya mereka bisa mencapai jutaan. Wow, banyak banget kan? 1. Marius orchatana. Siap-siap deh, kamu bakalan dibuat takjub sama hewan yang berkelompok satu ini. Pasalnya nih, jika melihat foto hewan ini, kamu mungkin mengira hewan ini hanya satu individu. Padahal nih, sebenarnya hewan ini terdiri dari gabungan individu yang disebut zooids. Dihubungkan dengan gagang bersama zooids, ini membentuk satu kesatuan.
Masing-masing zoids yang memiliki fungsi berbeda. Ada yang berfungsi sebagai penggerak, menangkap mangsa, pembuangan limbah, dan reproduksi. Unik banget kan? Kendati memiliki beberapa fungsi, semua zoids ini tetap menempel pada batang Xibonopur. Diturunkan dari satu sel telur yang telah dibuahi. Dan semuanya identik secara genetik. Oh ya, yang bikin hewan ini tambah mempesona yaitu bentuknya yang transparan. Itu dia 5 hewan yang hidup berkelompok versi channel Hewan Populer. Komen di bawah yuk. Menurut kamu kelompok hewan mana nih yang paling keren dari kelima hewan tersebut? Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari hewan populer.